Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan RP Channel 63. Kali ini Bapak Ibu, saya ingin sharing informasi berkaitan dengan pernyataan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Bapak Nadiem Makarim baru-baru ini dalam acara Hari Guru Nasional pada bulan November 2021 yang lalu, menyatakan bakal ada penyempurnaan kurikulum 2013 dengan sebutan sebagai kurikulum paradigma baru, di mana menurut beliau kurikulum yang baru ini nantinya sangat mudah dimengerti oleh guru-guru, yang kedua fleksibel sehingga guru-guru bisa mengadaptasi sesuai dengan kemampuan murid-muridnya. Dan yang ketiga, kurikulum ini katanya akan memberikan kesempatan pada guru untuk berkreasi dan berinovasi sehingga memudahkan dalam proses pembelajaran sesuai dengan kemampuan daripada murid-muridnya. Untuk itulah Nadiem Makarim menyatakan bahwa kurikulum ini memberikan kemerdekaan kepada guru-guru dan murid-murid. Nah, apa saja yang baru dengan kurikulum paradigma baru ini? Maka ikuti terus tayangan ini sampai habis. Namun jangan lupa terlebih dahulu di-subscribe bagi yang belum men-subscribe dan like and comment. Baiklah Bapak Ibu, mulai tahun pelajaran 2021-2022 Kemendikbudristek telah meluncurkan kurikulum paradigma baru sebagai penyempurnaan dari KTSP 2013. Jadi menurut istilah Menteri Pendidikan Kebudayaan Ristek, bukan mengganti kurikulum, tetapi menyempurnakan kurikulum 2013 yang lalu. Nah, kurikulum paradigma baru ini akan diberlakukan secara terbatas dan bertahap melalui program sekolah penggerak, dan pada akhirnya akan diterapkan pada setiap satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi Bapak Ibu, pada tahun 2021 ini sebenarnya kurikulum ini sudah dites atau dicobakan, tapi secara terbatas, yaitu pada sekolah-sekolah yang tergolong ke dalam program sekolah penggerak. Nah, tapi pada akhirnya akan diterapkan pada setiap satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, tentunya kita penasaran apa saja hal-hal yang baru di dalam kurikulum paradigma baru. Menurut beberapa teman-teman dan file-file yang saya baca, ada 7 hal yang merupakan sesuatu yang baru daripada kurikulum paradigma baru ini. Yang pertama, pada struktur kurikulum, profil pelajar Pancasila atau disingkat P3 menjadi acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, dan standar penilaian atau struktur kurikulum, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Jadi ini dia Bapak Ibu, bahwa profil pelajar Pancasila atau disingkat P3 inilah menjadi tujuan daripada struktur kurikulum pada kurikulum paradigma baru ini. Secara umum, struktur kurikulum paradigma baru terdiri dari kegiatan intrakurikuler berupa pembelajaran tatap muka bersama guru dan kegiatan proyek. Selain itu, setiap sekolah juga diberikan keleluasan untuk mengembangkan program kerja tambahan yang dapat mengembangkan kompetensi peserta didiknya
dan program tersebut dapat disesuaikan dengan visi, misi, dan sumber daya yang tersedia di sekolah tersebut. Kedua, jika pada kurikulum 2013 kita mengenal ada istilah KI dan KD, maka pada kurikulum paradigma baru itu tidak ada lagi. Kita akan diperkenalkan dengan istilah baru, yaitu capaian pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, nanti akan banyak kita temukan istilah-istilah di dalam kurikulum paradigma baru ini. Capaian pembelajaran ini merupakan rangkaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh. Ini juga membedakan dengan kurikulum 2013 di mana ketiga aspek ini terpisah atau masing-masing termasuk dalam hal penilaiannya. Maka pada kurikulum paradigma baru ini nanti menjadi satu kesatuan proses yang berkelanjutan. Jadi nanti Bapak Ibu ada fase-fase yang harus dilalui siswa itu untuk capaian pembelajaran ini. Mulai dari tingkat PAUD, ya, SD, SMP, SMA. Jadi akan berbeda siswa-siswa kita itu untuk mencapai pembelajaran tersebut. Oleh karena itu, setiap asesmen pembelajaran yang akan dikembangkan oleh guru haruslah mengacu pada capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Jadi, dari kegiatan proses pembelajaran dalam rangka mencapai pembelajaran tadi, maka akan ditindaklanjuti dengan asesmen pembelajaran juga mengacu kepada capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pelaksanaan proses pembelajaran dengan pendekatan tematik yang selama ini hanya dilakukan pada jenjang SD saja, maka pada kurikulum baru diperbolehkan untuk dilakukan pada jenjang pendidikan lainnya. Jadi kepada penyelenggara sekolah, misalnya jenjang SMP, SMA, dipersilahkan jika ingin melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan tematik. Nah, di sisi lain, pada jenjang SD kelas 4, 5, dan 6 yang selama ini dengan pendekatan tematik, maka pada kurikulum paradigma baru ini tidak harus tematik, tapi dibenarkan pembelajaran berbasis mata pelajaran. Atau sekolah dapat menyelenggarakan berbasis mata pelajaran. Yang keempat, kurikulum paradigma baru tidak menetapkan jumlah pelajaran per minggu seperti pada kurikulum 2013 yang lalu dan kurikulum sebelumnya juga, bahwa jumlah pelajaran itu ditentukan alokasi waktunya per minggunya. Tapi pada kurikulum paradigma baru ini tidak ditetapkan, akan tetapi jumlah jam pelajaran ditetapkan per tahun. Sehingga setiap sekolah memiliki kemudahan untuk mengatur pelaksanaan kegiatan pembelajarannya. Jadi dipersilahkan kepada sekolah untuk mengatur pelaksanaan kegiatan pembelajarannya, ya, dalam 1 tahun tersebut. Suatu mata pelajaran bisa saja tidak diajarkan pada semester ganjil, namun akan diajarkan pada semester genap, atau dapat juga sebaliknya. Artinya bisa saja mata pelajaran itu tidak diajarkan pada semester genap, tapi diajarkan pada semester ganjil. Misalnya,
mata pelajaran IPA di kelas 8. Hanya diajarkan pada semester ganjil saja. Jadi pada semester genap tidak perlu diajarkan lagi mata pelajaran IPA. Demikian juga mata pelajaran yang lain. Sepanjang jam pelajaran per tahunnya terpenuhi, maka tidak menjadi persoalan dan dapat dibenarkan. Nah, inilah yang merupakan sesuatu yang baru, di mana setiap sekolah diberi kebebasan untuk mengatur jumlah jam pelajarannya dengan sistem ditetapkan per tahun. Kelima, sekolah juga diberi keleluasaan untuk menerapkan model pembelajaran kolaboratif antar mata pelajaran serta membuat asesmen lintas mata pelajaran. Misalnya berupa asesmen sumatif dalam bentuk proyek atau penilaian berbasis proyek. Jadi bisa saja nanti antara mata pelajaran IPA dengan mata pelajaran IPS melakukan atau menerapkan model pembelajaran secara kolaboratif. Demikian juga dalam hal membuat asesmen atau penilaian. Pada kurikulum paradigma baru, siswa SD paling sedikit dapat melakukan 2 kali penilaian proyek dalam 1 tahun pelajaran. Sedangkan siswa SMP, SMA, SMK setidaknya dapat melaksanakan 3 kali penilaian proyek dalam 1 tahun pelajaran. Nah, hal ini bertujuan sebagai penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu, pada kurikulum paradigma baru ini sangat menekankan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas itu dengan menggunakan model proyek based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Demikian juga dalam hal asesmen atau penilaian dilakukan dengan penilaian proyek. Ini kita lihat mulai dari jenjang SD itu minimal 2 kali dalam 1 tahun. Sedangkan jenjang SMP, SMA, SMK itu minimal 3 kali dilakukan penilaian proyek. Ini juga merupakan sesuatu yang berbeda dengan kurikulum 2013 yang lalu, Bapak Ibu. Keenam, untuk mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi yang pada KTSP 2013 dihilangkan, maka pada kurikulum paradigma baru ini mata pelajaran ini akan dikembalikan dengan nama baru yaitu informatika dan akan diajarkan mulai dari jenjang SMP. Jadi untuk jenjang SD belum, Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan sekolah yang belum memiliki sumber daya atau guru informatika? Maka di kurikulum paradigma baru ini tidak perlu khawatir untuk menerapkan mata pelajaran ini. Karena mata pelajaran ini tidak harus diajarkan oleh guru yang berlatar belakang TIK atau informatika, namun dapat diajarkan oleh guru umum. Jadi guru mata pelajaran PKN juga dapat mengajarkan mata pelajaran informatika ini. Hal ini disebabkan karena pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Budaya, Riset dan Teknologi sudah mempersiapkan buku pembelajaran informatika yang sangat mudah digunakan dan dipahami oleh pendidik dan peserta didik. Yang ketujuh,
Untuk mata pelajaran IPA dan IPS pada jenjang SD kelas 4, 5, dan 6 yang selama ini berdiri sendiri, maka dalam kurikulum ini akan diajarkan secara bersamaan dengan nama mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Sosial atau disingkat IPAS. Hal ini bertujuan agar peserta didik lebih siap dalam mengikuti pembelajaran IPA dan IPS yang terpisah pada jenjang SMP. Sedangkan pada jenjang SMA, peminatan atau penjurusan IPA, IPS, dan bahasa akan kembali dilaksanakan pada kelas 11 dan kelas 12. Kemudian Bapak Ibu, khusus untuk kelas 12 SMA, salah satu persyaratan untuk tamat kepada peserta didik nanti akan membuat makalah ilmiah yang akan dipresentasikan. Jadi inilah dia Bapak Ibu hal-hal yang baru atau yang berbeda dengan kurikulum 2013. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita, dan saya ucapkan selamat datang kurikulum paradigma baru. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.